Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Para alim ulama, para ustadz, para sesepuh, ini sepuh yang senantiasa saya hormati dan saya muliakan, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita sangat bersyukur kepada Allah, khususnya bersyukur karena Allah telah memberikan kemampuan, memberikan kemauan, dan memberikan kesempatan kepada kita untuk beramal soleh, yaitu hadirnya kita di dalam majelis ilmu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita lebih bersemangat lagi untuk memperbanyak amal soleh. Mari kita menyemangati diri kita bagaimana supaya amal-amal soleh kita bertambah, sekaligus juga kita perbaiki kualitas amal-amal soleh kita. Ketika kita diberi kemampuan, ada kemauan dan juga kesempatan untuk beramal soleh, maka ini sebuah anugerah dan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa saya katakan bahwa itu nikmat? Karena kita bisa beramal soleh ini sangat berharga dan bernilai nanti pada saat dibutuhkan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sesuatu yang dibutuhkan pada hari ini di dunia ini, maka di sana nanti di akhirat sudah tidak dibutuhkan lagi dan tidak berguna lagi. Saya ambil contoh Bapak Ibu jamaah sekalian, hari ini, saat ini kita sedang hidup di dunia. Apakah uang sangat berguna bagi kita apa tidak, Bapak Ibu? Berguna ya. Alhamdulillah, kemarin pemerintah menyita 13, sekian triliun, rencananya akan dibagikan untuk rakyat, terutama untuk perbaikan 8.000 sekolah, dan juga ada ribuan kampung nelayan yang rencananya masing-masing kampung diberi 22 miliar. Itu baru menyita dari beberapa perusahaan saja yang merugikan pemerintah, lalu diminta untuk mengganti kurang lebih baru 13 triliun. Nah, ini contoh saja, baik secara umum maupun secara khusus. Pada hari ini uang sangat dibutuhkan oleh kita, sangat berguna. Ada kira-kira yang tidak butuh uang? Kalau tidak ada yang tidak butuh uang, silakan menghubungi Abah Haris buat bangun masjid. Kalau nggak butuh uang. Ini artinya Bapak Ibu jamaah sekalian, hari ini di dunia ini kita masih butuh uang. Kemudian apakah hari ini kita masih butuh dengan keluarga kita, orang tua, anak, saudara, kerabat, apalagi keluarga kita misalkan memiliki jabatan tertentu atau posisi tertentu, pasti ada manfaatnya. Misalkan ada anak kita lulusan S1 nganggur, kemudian punya adik
bekerja di sebuah instansi, jadi general manager misalkan, dan sedang ada lowongan, ada peluang di situ, punya koneksi. Walaupun tentunya harus fair, ada tes, tapi setidaknya, oh ada adik saya di sana. Pasti di dunia koneksi berupa keluarga, ya kerabat itu sangat berguna. Pada hari ini pertemanan itu sangat penting dan berguna. Suatu ketika kita mungkin sedang punya masalah secara hukum, ternyata punya teman dekat seorang pengacara, oh pasti berguna. Minimal sebagai konsultan. Dan apapun yang ada di dunia sekarang, dari harta, jabatan, koneksi, baik itu keluarga, pertemanan, semuanya sangat berguna bagi kita pada hari ini. Lalu pertanyaan saya, apakah uang nanti berguna juga di alam kubur, saat berbangkit, saat menghadap Allah? Barangkali kita bandingkan, kalau sekarang di rekening kita ada uang 100 juta dan kita sodakokan 100 ribu. Nah sisanya 100 juta dikurangi 100 ribu yang ada di rekening kita. Lalu kita meninggal dunia. Nah kira-kira yang bermanfaat yang 100 ribu, apa yang tersisa di rekening? Yang 100 ribu. Artinya yang uang kita ada di dunia ini nanti sudah tidak berguna lagi sama sekali, sedikit pun tidak ada gunanya di sana. Kemudian keluarga, ya, apakah masih berguna nanti di alam akhirat? Sedangkan Allah berfirman, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli mri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Hari di mana seseorang lari dari siapa itu? Yauma yafiru min akhi, seseorang lari dari saudaranya, lari dari ayah ibunya, lari dari pasangan dan anaknya, dan setiap orang pada hari ini sibuk mengurusi dirinya masing-masing, sehingga pada saat itu koneksi tidak berguna lagi. Bahkan sampai Rasulullah pernah berkata di hadapan suku beliau, keluarga besar beliau, bahkan kepada Fatimah, beliau mengatakan, ya Fatimah binta Muhammadin, wahai Fatimah putrinya Muhammad, ma agni anki minallahi syai'an. Aku ini tidak punya wewenang sedikit pun di hadapan Allah untuk menolong kamu. Bahasa kasarnya, Fatimah, walaupun bapakmu ini nabi, orang paling dicintai Allah, dekat dengan Allah, tapi tidak bisa mengandalkan, oh ada ayah saya di sana. Tidak bisa. Maka nanti koneksi baik itu keluarga, pertemanan, semuanya tidak berguna. Lalu pertanyaannya, yang berguna pada saat itu apa Bapak Ibu? Amal soleh kita. Satu-satunya yang berguna saat itu adalah amal soleh kita. Maka orang yang cerdas akan berupaya memperbanyak amal soleh, memperbaikinya, karena itu yang berguna nanti di sana. Kalau hari ini kita banyak beramal soleh, dan amal solehnya tentu didasari iman, mengikuti contoh Rasulullah, semakin banyak, semakin diperbaiki, semakin tenang nanti kita di akhirat. Alangkah bahagia dan tenangnya kalau kita nanti di akhirat berbekal banyak sekali ketakwaan atau amal-amal soleh kita. Maka jika hari ini kita diberi kesempatan beramal soleh, tentu kita sangat bersyukur kepada Allah, karena itu nantinya sangat berharga bagi kita. Dan ketika di dunia ini mungkin banyak hal yang kita takuti dan kita khawatirkan. Itu manusiawi. Hari ini kita khawatir kalau kita sakit yang parah, itu wajar. Pasti setiap dari kita
mengkhawatirkan, wah saya takut sekali kalau seandainya saya terkena kanker, pasti takut. Itu wajar, manusiawi. Bahkan takut meninggal itu juga sesuatu yang manusiawi. Buktinya kita berobat, berusaha sembuh karena takut mati. Ini sesuatu yang wajar. Takut kalau usaha bangkrut, takut kalau nggak punya uang, ya. Takut kalau anaknya durhaka, takut banyak di dunia. Lalu apakah ketakutan itu berlaku di akhirat? Oh, saya takut mati, pas di akhirat lah sudah mati. Di akhirat sudah tidak ada kematian lagi, sehingga tidak ada orang yang khawatir akan mati, tidak ada. Takut sakit, takut meninggal di akhirat tidak ada. Bahkan orang-orang kafir malah berharap mati dan tidak hidup kembali. Tidak pernah khawatir di akhirat nanti bagaimana pekerjaan saya, bagaimana kalau tabungan saya terkuras, bagaimana, tidak ada. Satu-satunya yang ditakuti kita di akhirat adalah siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu sebabnya hanya satu, karena dosa. Yang satu-satunya kita takuti di akhirat adalah azab Allah. Tidak ada yang lain. Dan itu sebabnya adalah perbuatan dosa. Maka selagi masih hidup, kita berupaya, berusaha menjauhkan diri dari segala dosa dan maksiat. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian, hal ini harus sering kita munculkan dalam pikiran kita, dalam hati kita, bahwa sebentar lagi saya masuk alam akhirat, saya butuh pahala untuk bekal. Dan itu dari amal-amal soleh kita. Dan juga hal yang paling kita takuti, bahkan satu-satunya yang kita takuti adalah azab Allah. Maka kita upayakan hari ini mencari sebab-sebab terhindarnya dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan meninggalkan dosa dan maksiat. Maka pada pagi hari ini alhamdulillah sangat bersyukur kepada Allah, kita diberi kesempatan beramal solih. Bahkan amal solih berupa hadir di majelis ilmu adalah sebuah amal solih yang menjadi modal untuk amal solih lainnya. Kita sholat, bayar zakat, puasa, haji, dan ibadah lainnya bisa melakukannya secara benar karena hasil ngaji, hasil belajar ilmu agama. Maka amal solih berupa hadir di majelis ilmu menghasilkan kebaikan pada amal solih yang lainnya. Yang kedua, amal solih berupa hadir di majelis ilmu menjadi sebab kita termotivasi untuk mengamalkan amal solih yang lainnya. Dengan ngaji kita dapat nasihat sehingga bersemangat untuk beramal solih lainnya. Selain amal solih berupa ngaji, semangat untuk sedekah, semangat untuk sholat sunnah, semangat untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah keistimewaan satu amal soleh yang kita lakukan pada pagi hari ini, yaitu hadir di dalam majelis ilmu. Kita memperdalam ilmu agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita menyemangati diri kita sendiri dan saudara-saudara kita dengan hadirnya di majelis ilmu ini untuk semakin semangat berjuang membela agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini prolog dan mukadimah sebagai motivasi bagi saya pribadi khususnya dan bagi Bapak Ibu jamaah sekalian pada umumnya. Mari kita lanjutkan kajian kitab Talbis Iblis. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang talbis iblis kepada kaum Yahudi. Maka pagi ini kita lanjutkan zikru talbisihi 'alan nasara. Pembahasan tentang talbis iblis terhadap orang-orang Nasrani. Qala al-musannif talbisuhu 'alaihim katsirun. Famin dzalika annahu awhamahum annal khaliqa subhanahu jauharun. Berkata penulis, talbis iblis terhadap mereka orang-orang Nasrani, maksudnya itu
keberhasilan iblis dalam menyesatkan orang-orang Nasrani kathirun, itu sangat banyak. Maka diantaranya adalah mereka punya satu akidah, keyakinan bahwasannya sang pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah jauhar. Jauhar itu bahasa kitanya esensi atau mungkin unsur. Mereka meyakini bahwa Allah adalah, ya, sang pencipta itu adalah salah satu unsur dari 3 unsur yang dikenal oleh masyarakat dunia, ajaran Trinitas. Dan ajaran Trinitas adalah agama yang diajarkan oleh Santo Paulus, bukan oleh Nabi Isa alaihissalam. Karena setiap nabi, termasuk Nabi Isa, ajarannya adalah tauhid, tidak pernah dikenal sebelum-sebelumnya ajaran Trinitas ini. Mereka meyakini bahwa ada 3 unsur tapi satu tapi 3, yaitu Tuhan Bapa, Tuhan Anak, dan Roh Kudus. Bapak Ibu jamaah sekalian, penulis mengatakan bahwa talbis iblis, artinya kesesatan yang berhasil oleh iblis berhasil dimasukkan ke dalam diri orang-orang Nasrani itu sangat banyak sekali. Saya yakin Bapak Ibu yang hadir di sini sudah banyak mengetahui tentang penyimpangan dan kesesatan orang-orang Nasrani. Bahkan bagi kita seorang muslim, melihat penyimpangan mereka itu sangat gampang mencarinya. Dengan logika sederhana saja, sebenarnya akidah mereka itu sangat rapuh. Tapi kembali lagi bahwa hidayah itu milik Allah. Ya, hidayah milik Allah. Walaupun sebenarnya mudah, sekilas saja mau mendalami sedikit, ya, mereka itu kalau mau belajar kitab mereka sendiri, ya, karena dalam keyakinan kita, kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur adalah kitab samawi, datangnya dari Allah, tapi ada perubahan-perubahan di dalamnya. Dan kita tidak mengatakan seluruh isi Taurat Injil semuanya sudah hilang dan diganti yang baru. Kita tidak mengatakan demikian. Di sana tercampur, ya, firman-firman Allah yang memang datang dari Allah, disampaikan oleh Nabi Musa, Nabi Isa, tercampur dengan tambahan, sisipan, pengurangan yang dilakukan oleh para pendeta, para pastor, dan ahlu kitab di antara mereka. Maka kalau ada orang Nasrani yang berkata, kenapa kalian orang Islam menyuruh kami membaca kitab kami lebih dalam supaya tahu kebenaran? Berarti sampean kan percaya bahwa Injil itu benar. Gimana Pak jawaban kita? Kan selama ini para kristolog kelas dunia maupun kelas nasional seperti Ahmad Deedat, kemudian Yusuf Estes yang kelas internasional, kemudian Dr. Zakir Naik. Kalau yang kelas nasional mungkin Ustadz Abdullah Wasian rahimahullah sudah wafat. Kemudian murid beliau Ustadz Mashhur yang masih hari ini hidup, Ustadz Menachem Ali. Saya pernah ngaji ke beliau walaupun sebentar. Ustadz pernah bertemu Ustadz Abdullah Wasian di Surabaya. Ustadz Mashhur, Ustadz Menachem Ali malah satu majelis waktu itu. Beliau-beliau adalah diantaranya kristolog skala nasional. Bahkan Ustadz Menachem Ali ini seorang dai yang menguasai bahasa Ibrani. Hanya ketika Mama Gufron itu ngomong inna maqoli dan sebagainya, beliau meluruskan ini kayaknya bukan bahasa Ibrani. Bahasa dari mana? Kemudian ada lagi yang sekarang cukup aktif dan sangat viral, yaitu Koh Dondi. Ini saya tertarik dengan beliau karena
tipikalnya beliau santai, bahkan ketika debat maupun wawancara beliau pakai kaos oblong, pakai topi. Tapi bantahan-bantahan dari beliau adalah skakmat buat mereka yang sulit dibantah. Banyak pendeta-pendeta di Indonesia ini yang tidak mampu berdebat dengan beliau. Bahkan beliau punya target tugas dalam setahun minimal debat dengan 2 pendeta di Indonesia. Tapi beliau mengatakan hari ini saya nggak bisa mencapai target karena tidak ada yang mau debat dengan saya. Padahal saya targetnya sedikit, cuma dua orang. Tapi semakin hari semakin hilang, nggak ada yang mau debat dengan saya. Karena rata-rata yang debat dengan beliau dipermalukan dengan logika sederhana. Karena hidayah milik Allah, Allah berikan siapa yang dikehendaki. Sebenarnya kalau secara hitung manusia mudah, sangat mudah sekali. Maka kalau ada pertanyaan, kenapa para kristolog itu menggunakan ayat-ayat Taurat, ayat-ayat Injil itu membantah mereka? Sedangkan mereka menuduh kita, mengatakan lah sampean ngapain berdalil dengan Taurat dan Injil? Bukankah sampai nggak percaya dengan 2 kitab ini? Ini sebuah kesalahan. Kita katakan kepada mereka bahwa Taurat dan Injil, perjanjian lama dan perjanjian baru, pada asalnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada hari ini banyak sekali penambahan, pengurangan, penyisipan, pengalihan kepada makna yang lainnya, atau istilahnya tahrif, yang mana Allah pun yang menyatakan yuharrifunal kalima an mawadihi. Yuharrimunal kitab, mereka mentahrif, mengalihkan ke makna-makna lainnya. Mereka di sini adalah ahlul kitab, para pendeta. Mereka memindahkan makna kepada makna yang bukan pada tempatnya. Jadi menambah, mengurangi, merubah, kemudian menyisipkan, kemudian juga mengartikan lain. Ini yang dilakukan oleh Alkitab. Jadi kalau kita mengatakan baca kitab kamu, itu artinya di sana masih ada tercampur antara firman-firman Allah yang asli dengan yang tidak. Tapi setidaknya kalau kalian mengaku punya kitab suci, baca kitab suci kalian. Maka semakin dalam seorang Nasrani belajar kitab sucinya, maka semakin tahu kesesatannya. Yang hebatnya di sini, Pak. Kalau kita mendalami Al-Quran, semakin dalam, semakin kuat keislaman kita, semakin yakin. Tapi kalau orang Nasrani semakin dalam belajar kitab mereka, semakin ragu. Contohnya Kordondi itu masuk Islam bukan karena seorang Muslim yang lain, tapi beliau justru membaca buku-buku Nasrani sehingga menemukan kejanggalan-kejanggalan, akhirnya masuk Islam. Maka benar sekali yang dikatakan penulis di sini, keberhasilan iblis dalam menyesatkan orang-orang Nasrani itu sangat banyak sekali. Salah satunya yang paling pokok adalah ajaran Trinitas. 3 adalah 1, 1 adalah 3. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian, kalau ditelusuri lebih dalam, sebenarnya banyak sekali hal-hal yang sulit dijawab oleh mereka ketika mereka meyakini adanya Trinitas. Sebagian dari Alkitab atau Nasrani di sini dikatakan, sebagian dari mereka ada yang mengatakan bahwa Isa ibnu Maryam adalah anak Tuhan, tapi sebagian lagi mengatakan ya itu adalah penjelmaan dari Tuhan itu sendiri. Jadi Yesus adalah Tuhan yang berwujud manusia. Pada saat itu dia menjadi manusia. Nah, tetapi fakta di dalam kitab mereka banyak sekali dalil-dalil yang membantah hal ini. Di antaranya tidak ada satupun ayat di dalam Taurat maupun Injil yang menyatakan bahwa Nabi Isa mengatakan kepada umatnya, aku adalah Tuhan, sembahlah aku. Tidak ada satupun ayat. Sampai hari ini para pendeta ditantang, coba tunjukkan satu ayat yang secara tegas mengatakan bahwa aku adalah Tuhan, sembahlah aku. Dan silakan ya Bapak Ibu tanyakan kepada mereka, carikan ayatnya dalam kitab mereka. Kemudian Bapak Ibu jamaah sekalian, dalam kitab mereka sendiri
meyakini bahwa Tuhan itu memiliki sifat. Sebenarnya sifat-sifat ketuhanannya ya ada kesamaan dalam Islam. Di antaranya Tuhan itu dalam versi mereka, Tuhan itu tidak akan pernah mati. Tidak akan pernah mati. Maka ada pertanyaan, kalau memang Tuhan tidak pernah mati, tapi Yesus pernah mati 3 hari. Karena dalam versi mereka sudah meninggal, terus 3 hari kemudian hidup kembali. Nah, mereka bantah, loh tapi kan hidup, loh tapi kan pernah mengalami mati 3 hari, walaupun 3 hari. Kalau menurut versi kitab kalian. Belum lagi Bapak Ibu jamaah sekalian tersebar dalam ayat-ayat Taurat dan Injil, terutama dalam Injil ya. Kalau Taurat ya ada kitab Taurat itu adalah perjanjian lama. Maka dalam kitab perjanjian baru, kitab Injil, banyak sekali tersebar ayat-ayat bagaimana Nabi Isa atau Yesus itu memanggil Tuhan. Memanggil Tuhan. Kalau memang beliau itu Tuhan, kenapa manggil yang lain? Tuhan yang mana? Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada intinya kalau dijabarkan satu persatu tentu banyak sekali, dan di sini pun hanya dibahas sekilas. Kita bisa memperbanyak referensi, terutama bisa menonton dialog-dialog ilmiah antara Islam Kristen yang itu akan menambah wawasan kita. Dan alhamdulillah secara umum yang masuk ke dalam Islam itu mayoritas banyak orang-orang pintar, para ilmuwan seperti Profesor Dorothy Wilson, kemudian Maurice Bucaille dan lain-lainnya dari berbagai disiplin ilmu. Mereka adalah orang-orang yang cerdas dan mereka menemukan fakta-fakta kebenaran Al-Quran dalam bidang yang mereka geluti sehingga mereka masuk Islam. Jadi ini menambah poin bagi Islam bahwa mayoritas yang masuk Islam itu adalah orang-orang pintar. Termasuk kalau mau membandingkan banyak mana kiai, ustadz yang masuk Kristen dengan pendeta yang masuk Islam. Kerambianan saya Pak, kita nggak punya data angka ya, tapi dari ya fenomena yang kita lihat. Dan saya tidak yakin betul kalau ada ustadz terus ngaku ustadz terus masuk Kristen. Ini benar-benar ustadz apa bukan? Seperti Ustadz Ibrahim katanya dulu mantan ustadz. Banyak yang ngaku saya dulu mantan ustadzah tapi baca Al-Fatihah aja gak lancar, kan aneh. Ketika dites, kalau anda memang mantan ustadzah pernah mondok, coba bacakan surah Al-Fatihah, gak karu-karuan bacaan. Ini meragukan kita beneran ustadzah apa enggak. Tapi kalau pendeta yang masuk Islam banyak sekali. Ini harusnya minimal logika main. Kenapa ya? Secara logikanya kalau tokoh agama, guru ya, terus sampai masuk ke dalam agama lain, berarti ini ada apa? Dia seorang pendeta, dia mendalami kitab suci, tapi malah keluar masuk Islam. Dan itu banyak pendeta-pendeta yang masuk Islam. Bahkan di dalam Islam beliau-beliau ini jadi dai-dai Islam. Dan sebaliknya berapa banyak kiai, ustadz, mubalik yang masuk Kristen, malah jarang sekali. Dan kalaupun ada, justru saya ragu beneran mereka itu ustadz dulunya atau bukan. Bisa jadi bukan ustadz atau justru dari luar pura-pura jadi ustadz di dalam Islam, banyak hal. Karena harus diuji. Jadi ini saja Bapak Ibu jamaah sekalian sudah menjadi poin bagi kita bahwa orang-orang pintar, bahkan tokoh-tokoh agama mereka banyak yang keluar dan masuk Islam, sedangkan tokoh-tokoh Islam ya, kiai, ustadz itu sangat jarang sekali yang masuk ke dalam agama Kristen. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah sebuah keberhasilan iblis yang menyesatkan orang-orang Nasrani. Kita lanjutkan. Min talbisi iblisi alal yahudi wan nasara. Ini bab berikutnya malah digabung ya, karena sebelumnya membahas tentang talbis iblis terhadap orang Yahudi, kemudian talbis iblis kepada orang Nasrani. Ini sebagian dari keberhasilan iblis menipu orang Yahudi dan Nasrani gabungan.
Wa min talbisi iblisi 'alal yahudi wan nasara annahum qalu la yu'adzibuna Allahu li ajli aslafina fa minnal awliya'u wal anbiya fa akhbarana Allahu 'azza wa jalla anhum bidzalika wa qalatil yahud wan nasara nahnu abna'ullahi wa ahibba'u ay minna ibnuhu Uzair wa Isa. Dan di antara talbis iblis, tipu daya iblis, keberhasilan jebakan iblis kepada orang Yahudi dan Nasrani adalah mereka mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengazab kami, ya. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengazab kami karena, ya, di antara kami adalah aulia, kekasih-kekasih Allah, wal anbiya, dan kami juga sebagian kami adalah nabi-nabi. Bani Israel itu banyak nabi, memang betul, walaupun nabi-nabi mereka banyak yang dibunuh oleh orang-orang Bani Israel sendiri. Umat yang sangat aneh gitu ya, yang dibunuh bukan orang biasa, nabinya. Maka ini gabungan orang-orang Yahudi maupun Nasrani, mereka mengatakan kami ini gak mungkin diazab Allah. Minimal orang Yahudi sendiri mengatakan, ini dua-duanya. Kalau orang Yahudi mengatakan pada pembahasan lalu, mereka mengatakan bahwa Allah tidak mengazab kami kecuali hanya beberapa hari. Mereka meyakini bahwa kami memang pernah menyembah patung anak sapi yang terbuat dari emas yang dibuat oleh Samiri. Kami memang pernah menyembahnya, makanya kami akan disisa di dalam neraka, tapi ayyaman ma'dudah, hanya sebagian hari saja atau beberapa hari saja. Bahkan kalau dalam ayat ini kedua-duanya digabung, Yahudi dan Nasrani mengatakan Allah nggak akan menyiksa kami. Kenapa? Mereka mengatakan nahnu abna'ullah wa ahibba'u. Kami ini anak-anak Allah dan ahibba'u adalah yang dicintai atau kekasih-kekasih Allah. Kami ini, ya, anak Allah, anak-anak Allah, dan kami juga kekasih-kekasih Allah. Tidak mungkin disiksa. Masa ada ayah nyiksa anaknya? Masa ada orang yang menyiksa kekasihnya? Ada mungkin. Jadi orang-orang Yahudi maupun Nasrani, terutama orang Nasrani, itu kalau dalam versi Islam itu over dalam hal roja. Mereka harapannya terlalu tinggi, karena mereka mengatakan kami putra-putra Allah dan kekasih-kekasihnya. Dalam tafsirnya, kenapa mengatakan putra-putra? Karena mereka meyakini di antara kalangan mereka Yahudi punya Uzair dan dikatakan adalah putranya Allah. Uzair adalah bangsa Yahudi. Orang Nasrani, wah saya punya Yesus, Yesus juga putranya Allah. Bahkan Bapak Ibu jamaah sekalian, saya katakan kenapa rojahnya harapannya begitu tinggi. Bagi orang-orang Nasrani, dosa-dosa manusia kalau mereka beragama Nasrani maka ditebus oleh Nabi Isa dengan cara disalib. Jadi Tuhan berwujud manusia, menebus kesalahan manusia lalu disalib. Kok ribet sekali ya? Kenapa nggak kalau sebagai Tuhan diampuni saja, itu nggak harus disalib dulu? Ketika ditanyakan kepada mereka, kenapa kalau memang Tuhan kok harus dibunuh dulu untuk menebus dosa manusia? Kan sebagai Tuhan gampang, tinggal dimaafkan, udah selesai. Kalau mereka bilang, loh kan ini Tuhannya sedang menjadi manusia dulu. Aneh juga. Kemudian Bapak Ibu jamaah sekalian, kalau memang Yesus atau Nabi Isa itu disalib dan dibunuh karena menebus dosa, pertanyaannya, yang menghukum beliau kan penguasa Romawi, ya, dalam sejarah penguasa Romawi. Dan penguasa Romawi ini dalam kitab suci mereka jelaskan di dalam kitab Injil bahwa Nabi Isa itu disalib oleh penguasa Romawi yang diprovokasi oleh seorang Yahudi, saya lupa namanya, Yudas Al-Hariyot atau ada yang lain, saya lupa. Kalau Yudas Al-Hariyot ada yang mengatakan penggantinya Nabi Isa dalam versi Islam. Penguasa Romawi membunuh dan menyalib Nabi Isa.
Kemudian awalnya adalah dari provokasi orang Yahudi juga. Dan dalam kitab suci mereka juga bahwa orang Yahudi itu juga digoda oleh iblis. Jadi iblis yang membisikkan kepada seorang Yahudi untuk mempengaruhi penguasa Romawi untuk menyalib Nabi Isa. Nah, pertanyaannya, kalau memang Nabi Isa itu disalib untuk menembus dosa manusia, apakah orang-orang Romawi di sini berdosa atau berjasa? Kan disalibnya karena menebus dosa. Kalau nggak disalib, nggak tertebus itu dosa. Berarti penguasa Romawi di sini berdosa atau berjasa? Kan bingung Pak ya? Berjasa, karena kalau tanpa penguasa Romawi berarti nggak disalib, berarti nggak diampuni dosa manusia. Nah, berarti kalau begitu orang Yahudi yang memprovokasi ini berjasa atau berdosa juga? Berjasa, tapi mereka bingung jawabnya. Berarti kalau begitu iblis yang telah membisikkan supaya membunuh Nabi Isa ini juga berjasa atau berdosa? Harusnya orang-orang Nasrani berterima kasih sama iblis. Ya. Kenapa? Karena atas jasa iblis Nabi Isa disalib untuk menebus dosa manusia. Kalau nggak disalib nggak tertebus itu dosa. Kan bingung juga, logikanya sederhana sebenarnya. Tapi hidayah milik Allah, mereka susah untuk mencerna ini, atau karena fanatisme agama sehingga susah untuk menerima kebenaran. Sebenarnya dengan hal yang sederhana sekali. Jadi banyaklah kalau kita bahas ini, Bapak Ibu bisa banyak menyimak. Saya rekomendasikan terutama dialog antara Om Dondi dengan para pendeta atau bahkan dengan jamaahnya Nasrani, ini luar biasa. Banyak hal-hal sederhana yang beliau sampaikan, yang beliau pertanyakan dan susah untuk dijawab. Kemudian Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya dzikru talbisihi ala sabiin. Saya tambahkan satu lagi, yaitu penjelasan tentang talbis iblis kepada kaum sabiin. Kita mendengar dalam Al-Qur'an juga ada kalimat sabiin. Was-sabiina man amana billahi wal yawmil akhir. Daya kalimat itu dalam surah Al-Baqarah. Qala al-musannif aslu hadhil kalimah a'ni as-sabiin min qawlihim sabata idza kharajta min syai'in ila syai'in wa sabaatin nujum idza dhaharat wa sabaa bihi idza kharaja was-sabiuna al-kharijuna min dinin ila dinin walil ulama'i fi madhabihim asratu aqwalin. Jika judulnya keberhasilan tipu daya iblis kepada kaum sabiin, lalu siapa sabiin ini? Berkata penulis, ya, Ibnul Jauzi, penulis kitab ini, asal kata sabiin, ya, itu dari ucapan mereka dengan kata sobata, sobaa. Kalau sobata adalah idza kharajta min syai'in ila syai'in. Secara bahasa sabiin itu seperti orang mengatakan sobata idza kharajta min syai'in ila syai'in. Jadi sobata itu kamu keluar. Secara bahasa sabiin adalah orang yang keluar. Seperti kalimat wasobaatin nujum, muncullah bintang-bintang. Jadi sobi itu adalah muncul atau keluar, keluar atau muncul. Maka secara bahasa as-sabiun, orang sabiun adalah al-kharijuna min dinin ila din. Mereka orang-orang yang keluar dari satu agama kepada agama yang lainnya. Tapi para ulama menyebutkan ada 10 madhab, jadi maksudnya 10 sekte yang ada di antara mereka. Di antaranya yang pertama, annahum qaumun bainan nasara wal majus. Jadi para ulama menjelaskan siapa sabiin itu. Ada 10 pendapat, atau bisa juga dikatakan 10 sekte yang berbeda-beda. Bisa dikatakan 10 pendapat siapa sabiin ini, atau memang ada 10 sekte yang berbeda-beda, sama-sama sabiinnya tapi beda-beda di antara mereka.
Pendapat pertama mengatakan mereka Sobiin itu adalah kaum antara Nasrani dan Majusi. Artinya penggabungan antara agama Nasrani dan Majusi. Kolaborasi dua agama ya, menjadi satu, dan itu adalah agama Sobiin. Sebenarnya hal ini pun kadang terjadi di dalam ajaran Islam, sebagaimana nanti akan kita bahas pada poin yang akan lebih dalam lagi, pembahasan tentang Syiah. Maka sangat kental nuansa Majusinya dalam agama Syiah. Beberapa keyakinannya diadopsi dari ajaran Syiah. Nanti insya Allah kita bahas pada kesempatan lain, karena juga akan dibahas dalam kitab ini. Pendapat pertama, Sobiin itu adalah kaum antara Nasrani dan Majusi. Kemudian pendapat kedua, annahum bainal Yahudi wal Majus, gabungan antara agama Yahudi dan Majusi. Pendapat ketiga, bainan Nasara wal Yahud, bainal Yahudi wal Nasara, yaitu penggabungan antara agama Yahudi dan Nasrani. Mereka adalah Sobiin. Jadi ini modelnya kawin silang begitu ya, kalau dalam dunia ayam gitu. Gabungan menghasilkan satu keturunan yang berbeda ya. Kawin silang antara Yahudi, Majusi, Nasrani begitu. Pendapat yang keempat, annahum ya sonafun minan nasor, mereka adalah pecahan dari agama Nasrani. Mereka agamanya Nasrani tapi ada sekte, karena dalam agama Nasrani itu sektenya banyak Bapak Ibu. Kalau Rasulullah saja menyebutkan dalam hadis bahwa Yahudi pecah 71, Nasrani 72, Islam 73, menunjukkan ada sekte-sekte dalam agama Nasrani. Bahkan antara satu sekte dengan lainnya itu ajarannya sangat jauh sekali, sangat jauh. Bahkan juga termasuk rujukan kitabnya juga tidak sama. Tidak semua orang-orang Nasrani memakai Injil Barnabas, tidak semua Nasrani memakai Injil Maria. Ya, yang banyak di Indonesia ya Injil Matius, Markus, Yohanes dan Lukas. Tapi ada sebagian Nasrani yang memakai kitab Injil Maria, Injil Barnabas, dan justru dalam dua kitab Injil ini banyak kebenaran yang didapatkan harusnya. Dan juga ada satu manuskrip Injil asli yang masih dilindungi sampai hari ini, kalau tidak salah di kerajaan Inggris. Tidak tahu, belum ada yang berani buka mungkin. Ditemukan Injil asli, katanya manuskrip, tapi sampai hari ini belum dipublikasi. Isinya bagaimana? Saya sendiri belum tahu perkembangannya. Nah, maka pecahan agama Kristen itu banyak. Bahkan juga termasuk di Indonesia, nama-nama gereja itu menunjukkan juga aliran dalam agama Nasrani. Yang paling besar perpecahannya adalah antara Katolik dengan Protestan, sangat jauh. Tapi di sana juga ada GKJW, ada macam-macam, Pantekosta dan lain-lain. Ya, sebagaimana juga dalam Islam. Nah, Sobiin, kata pendapat yang keempat mengatakan mereka adalah sekte dalam agama Nasrani. Yang kelima pendapatnya adalah annahum qaumun minal musyrikina la kitaba lahum. Mereka adalah orang-orang musyrik yang tidak punya kitab. Ini pendapat. Kemudian sebagian lagi yang keenam berpendapat annahum kal majus, mereka agama mirip yang Majusi tapi bukan Majusi. Kemudian pendapat yang ketujuh, annahum firqatun min ahli kitab yaqra'una az-zabur. Dia mengatakan ini adalah para ulama Islam tadi ya, ada 10 pendapat. Sobiin itu siapa? Mereka adalah kelompok ahli kitab yang membaca kitab Zabur. Ada pengikut kitab Zabur, maka dinamakan Sobiin, sebagaimana pendapatnya Abul Ali ya. Kitab Zabur yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Dawud itu berupa seperti puisi atau syair-syair begitu, isinya seperti itu. Hanya orang yang terbaik suaranya di antara seluruh manusia adalah Nabi Dawud. Maka ketika Rasulullah SAW mendengar bacaan Abu Musa al-Ash'ari,
Abu Musa pernah baca Quran di rumah beliau. Lalu Rasulullah lewat di depan rumahnya. Lalu Rasulullah berhenti mendengarkan. Kemudian setelah itu menemui Abu Musa dan mengatakan, wahai Abu Musa, sesungguhnya engkau adalah salah satu seruling dari seruling-serulingnya Nabi Daud. Artinya kalau Abu Musa saja yang bacaannya bagus, Rasulullah sangat suka, itu baru sebagian dari serulingnya Nabi Daud. Berarti suaranya Nabi Daud lebih merdu lagi. Dan ada di antara hadis Nabi yang menjelaskan bahwa di surga nanti itu salah satu kenikmatan penghuni surga adalah mendengar bacaan Al-Quran yang dibaca oleh Nabi Daud. Ini luar biasa, yang dibaca Quran yang membaca Nabi Daud. Maka sebagian ulama seperti Abu Aliyah mengatakan Sobiin adalah mereka orang yang membaca kitab Zabur. Kemudian yang kedelapan, sebagaimana pendapat Qatadah, Muqatil, ini para ulama besar mengatakan, annahum qaumun yusalluna ilal qiblati wa ya'buduna al-malaikah wa yaqra'una az-zabur. Mereka adalah kaum yang sholat menghadap kiblat tapi menyembah malaikat dan membaca kitab Zabur. Banyak sekali pendapat dalam hal ini. Kemudian yang ke-9, mereka adalah ta'ifatun min ahli kitab, sebagian dari ahli kitab. Ya. Kemudian yang ke-10 yang terakhir, sebagaimana pendapat Ibnu Zaid, annahum kanu yaquluna la ilaha illallah wa laysa lahum amalun wa la kitabun wa la nabiyyun illa qaulu la ilaha illallah. Sobiin itu adalah kaum yang mengucapkan la ilaha illallah, tapi mereka tidak punya amal, tidak ada kitab suci, tidak ada nabinya, hanya punya keyakinan la ilaha illallah. Namun Bapak Ibu jamaah sekalian, apapun pendapat dan apapun akidahnya kaum sobiin, ya, walaupun ada yang mengatakan mereka adalah mengucapkan la ilaha illallah, maka agama apapun, bahkan bukan hanya sobiin, ketika Rasulullah Muhammad SAW diutus, mereka wajib bergabung mengikuti agama Rasulullah Muhammad SAW. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, yang menonjol dari akidah mereka sobiin, dan ini adalah keberhasilan iblis, adalah mereka adalah penyembah malaikat, dan mereka meyakini malaikat-malaikat itu di alam semesta ini berwujud bintang-bintang, sehingga mereka juga menyembah bintang-bintang. Jadi sering diterjemahkan dalam Al-Quran terjemahan sobiin adalah para penyembah bintang. Sebenarnya mereka menyembah malaikat, tapi meyakini bahwa malaikat-malaikat itu berwujud seperti bintang-bintang. Maka ada di antara mereka pun yang sholat, dan sholatnya 3 waktu. Kaum sobiin ini sholat tapi 3 waktu. Dan sholat itu yang 3 waktu ada yang 8 rakaat. Jadi mirip seperti dalam Islam ada sholatnya, ada rakaatnya. Di antara mereka ada yang sholat 8 rakaat, ada yang sholat 5 rakaat. Dan sujudnya sangat banyak dalam setiap rakaatnya, tidak hanya 2. Tapi apapun itu akidah dan keyakinannya, selama tidak mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW, maka itu menyimpang dan sesat, dan itu adalah keberhasilan iblis dalam menggoda mereka. Baik Bapak Ibu jamaah sekalian, inilah 3 keberhasilan iblis dalam menggoda Bani Adam, yaitu keberhasilan dalam menyesatkan kaum Nasrani, kemudian keberhasilan menyesatkan kaum Nasrani dan Yahudi gabungan, kemudian kaum Sobiun, para penyembah malaikat dan penyembah bintang-bintang. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala meneguhkan kita di atas Islam, menjadikan kita semuanya istiqomah di atas Islam hingga ajal mendatangi kita semuanya. Dan semoga kita dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari segala tipu daya dan makarnya iblis dan bala tentaranya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.